Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, al-mubtada al-muakhar artinya mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang di akhir ya. Maksudnya gimana? Seperti kita ketahui mubtada selalu ada di depan. Contoh al-baitu jamilun ya. Al-waladu fil hadiqati. Baik, atau al-mudarrisu dhahaba ilal madrasati. Maka al-bait, al-walad, al-madras, al-mudarris ya, itu adalah mubtada. Ya, makanya dia marfu dhammah misalkan ya. Al-waladu, al-mudarrisu. Maka ketika ditambahkan inna, ini semua menjadi innal baita, innal walada, innal mudarrisa. Karena ada inna. Inna itu menasabkan mubtada. Baik. Kemudian apa hubungannya dengan mubtada al-muakhar? Setelah kita mengetahui mubtada itu selalu di depan, ada kalanya mubtada itu diakhirkan. Mubtada itu diakhirkan ketika apa? Ketika khobarnya jenis sibhul jumlah. Khobarnya jenis sibhul jumlah. Yang sibhul jumlah itu yang mana? Yang ini. Ini jumlah ismiyah. Kemudian ini mubtada, ini khobarnya jenis sibhul jumlah. Sibhul jumlah, kita ambil kalimat yang baru. Syibuhul jumlah itu terdiri dari jar majrur atau idhofah. Idhofahnya tapi dari zorof ya. Harus dari zorof. Contoh dari jar majrur misalkan fil hammam ya, atau idhofah dari zorof amama al-fasli misalkan ya. Maka ini semua disebut dengan syibhul jumlah. Nah, kita katakan mubtada muakhar itu ya, selalu diawali oleh khobar yang bentuknya syibhul jumlah. Sebelum menjadi mubtada muakhar, kita coba ambil dulu contoh al-waladu fil hadiqah. Al-waladu fil hadiqah. Nah, ini mubtadanya al-waladu. Mana khobarnya? Dari fi sampai al-hadiqah ini namanya khobar. Nah, jenisnya syibhul jumlah. Thaib. Seperti itu. Nah, sekarang ini mubtada boleh kita pindahkan ke belakang. Begitu juga khobarnya pindahkan ke depan. Artinya, kita boleh mengatakan al-waladu fil hadiqah atau fil hadiqati al-waladu. Boleh ini. Mengapa demikian? Karena mubtadanya itu beralif lam. Mubtada loh. Emang ada mubtada tidak beralif lam? Ada. Ya, ada mubtada tidak dalam keadaan beralif lam. Namun di sini fil hadiqati al-waladu, maka ini namanya sekarang khobar muqaddam. Al-waladu sebagai mubtada muakhar. Berarti untuk menjadi mubtada muakhar harus didahului dulu oleh khobar muqaddam. Nah, harus didahului dulu oleh khobar muqaddam. Untuk menjadi khobar muqaddam, nah ini harus dalam bentuk syibhul jumlah. Syaratnya harus syibhul jumlah. Berarti selain syibhul jumlah tidak bisa menjadi khobar muqaddam. Contoh ya. Contohnya zahaba ilal madrasati. Kita gunakannya ini zahaba ilal madrasati ya. Tadi zahab ini kurang ila di sini. Zahaba ilal madrasati, telah pergi ke sekolah. Ini kan kita anggap sebagai khobar misalkan ya. Al-mudarrisu. Maka ini tidak menjadi jumlah ismiyah.
Mengapa demikian? Karena diawali oleh zahaba. Maka ini tidak bisa menjadi jumlah ismiyah. Artinya zahaba ilal madrasati tidak bisa menjadi khobar di sini. Mengapa demikian? Karena dia menjadi kalimat yang pertama dan diawali oleh fiil. Maka al-mudaris di sini bukan mubtada, bukan, tetapi apa? Bukan mubtada, tapi dia apa? Sebagai al-fa'ilu, seperti itu. Karena diawali oleh fi'il. Seperti itu. Maka kembali lagi, untuk menjadi khobar muqaddam maka harus dalam bentuk syibhul jumlah. Seperti itu. Nah, contoh dalam Al-Qur'an fiha. Ini kan aslinya fi plus kata yang muannats ya. Karena ha ini kembali ke muannats. Fiha kutubun. Kutubun ini kan jamak dari kitab. Kutubun qayyimatun. Baik. Nah, kalau kutubun qayyimah di sini, qayyimatun, kita coba tafsirkan ya. Kita coba jelaskan. Sudah? Baik. Tadi sebelumnya kita mengatakan misalkan fil hammami ar-rajulu ya. Ar-rajulu. Ini namanya mubtada muakhar. Sedangkan yang ini namanya khobar muqaddam. Kenapa jadi khobar muqaddam? Karena bentuknya syibhul jumlah dan setelahnya ada isim. Maka ini disebut dengan khobar muqaddam. Atau ini kalimat ini bisa kita kembalikan ke asal mulanya. Asal mulanya ar-rajulu. Karena untuk jadi mubtada kan harus beralif lam ya, atau nama ma'rifah, isim ma'rifah. Ar-rajulu fil hammami. Maka ini mubtada, ini khobar. Taib. Ini dua hal yang boleh. Berarti kalau misalkan mubtadanya itu beralif lam, kemudian khobarnya syibhul jumlah, maka dia mubtadanya boleh di depan, juga dia boleh di belakang, betul. Boleh di depan, boleh di belakang. Tetapi sekarang alif lamnya kita ganti atau kita hilangkan. Fil hammami rajulun. Ini. Fil hammami rajulun. Ini kan sama dengan kasusnya tadi fiha kutubun, gitu ya. Sama kan? Fil hammami fiha kutubun. Ini kan fi huruf jar, al hammam isim majrur. Fi itu huruf jar, ha ini isim majrur. Dhamir ini ketika nempel dengan fiil maka dia jadi isim majrur namanya. Maka ini semua disebut dengan apa? Syibhul jumlah. Dan ini namanya mubtada muakhar. Ini juga mubtada muakhar. Wajib. Ini wajib. Wajib diakhirkan. Wajib diakhir. Wajib diakhir. Kenapa demikian? Karena dia didahului oleh syibhul jumlah ya. Didahului oleh syibhul jumlah. Dan mubtadanya itu yang diakhirkan dalam bentuk tidak beralif lam, wajib. Berarti kalau tidak beralif lam harus di belakang mubtadanya. Tetapi ketika dia beralif lam boleh di depan, juga boleh di belakang. Taib. Dan harus perlu diperhatikan khobarnya dalam bentuk khobar muqaddam atau syibhul jumlah. Karena ini tidak boleh misalkan rajulun fil hammami. Ini seperti itu. Ini tidak boleh. Sehingga dari kalimat ini ya muncul misalkan inna lana akhdal qiraati. Inna menasabkan mubtada muakhar. Ini mubtada muakhar namanya isim inna muakhar. Ininya khobar inna. Ini mudhaf ilaih ya. Ini mudhaf ilaih.
karena beralif lam setelah sebelumnya kata yang tidak beralif lam. Mafhum insyaallah. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.